Baik, mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat semua. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya mohon maaf juga sebenarnya karena ada beberapa kendala jaringan dan komputer sehingga tidak bisa share screen, namun akan kita coba diskusikan secara verbal. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa gagasan. Nantinya juga Bapak Ibu bisa memberi tanggapan tentang apa yang akan kita sepakati nanti tentang apa yang saya sampaikan. Saya melihat ada salah satu adalah program Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yaitu kita belajar yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Juga nantinya pembelajaran juga kita memanfaatkan media-media pembelajaran yang ada. Latar belakang masalahnya yaitu kita melihat selama ini murid sering bosan belajar dengan cara-cara konvensional. Misalnya belajar di dalam ruang kelas, mendengarkan ceramah guru, kemudian guru juga beberapa klasifikasi juga masih kekurangan memahami penggunaan IT. Nah, dalam hal ini guru dalam Merdeka Belajar, bagaimana kemudian kita sebagai seorang guru memanfaatkan alam sebagai media pembelajaran kita. Pertanyaan kuncinya mungkin Bapak Ibu nanti bisa merespon ataupun menjawab atau didiskusikan, seberapa pentingkah pelaksanaan pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan alam. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan gambaran, gagasan, apakah itu penting, kemudian bagaimana pendapat Ibu dengan memanfaatkan alam baik, atau bagaimana saran dengan belajar di luar kelas. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang ingin menanggapi apa saja hal-hal yang penting mungkin yang pembelajaran yang bisa dimanfaatkan dari alam. Silakan Bapak Ibu. Baik, Ibu Solihat, saya dulu ya. Tentunya pembelajaran yang menyenangkan memang sangat dibutuhkan. Bukan saja dibutuhkan oleh siswa sebetulnya, tetapi dibutuhkan oleh kita juga. Ya, ketika kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan, ya kita juga ikut happy ya, gitu, tidak suntuk. Nah, seberapa jauh, seberapa penting tadi, ya memang sangat penting, tetapi ada yang satu yang perlu dijadikan pertimbangan, yaitu kesiapan kita untuk melakukan pembelajaran di luar kelas ya. Pembelajaran tadi yang Bapak garis bawahi yaitu pembelajaran di luar kelas, Pak ya. Iya, siap. Nah, jadi pembelajaran di luar kelas itu harus disesuaikan. Lihat, ini kan masa pandemi. Ini kaitannya bukan dengan masa pandemi mungkin, Pak ya? Ya, kita masih di zona hijau ini. Oke. Kalau di zona hijau mungkin bisa, tetapi perlu diperhatikan adalah yang paling penting adalah keselamatan siswa, ya. Karena siswa kita sedang hiperaktif ya di SD atau di TK itu. Jadi kalau sedang di luar, yang perlu diperhatikan adalah keselamatan siswa. Jangan sampai niat baik kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan terjadi kecelakaan sehingga kita mendapatkan kasus hukum atas misalnya kecelakaan anak yang diadukan oleh orang tua atau wali murid. Demikian saja mungkin Pak, terima kasih. Oke, terima kasih atas responnya dari Pak Nurklana. Ada poin penting yang saya garis bawahi dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Nurklana, yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru nantinya ketika melaksanakan pembelajaran di luar kelas juga harus siap dengan segala konsekuensinya, dan juga kita harus keselamatan siswa adalah hal yang paling utama. Itu poin penting yang saya garis bawahi dari gagasan dari Pak Nurklana. Selanjutnya ada yang menanggapi dari Bapak Ibu? Silakan mungkin Bu Siti. Saya akan mencoba menjawab. Mungkin sedikit saja masukannya ya. Siap. Yang terutama untuk pendidikan anak usia dini sebetulnya lebih sering mengadakan pembelajaran di luar kelas.
terutama mungkin disesuaikan dengan tema pada saat itu. Misalkan kalau kami itu sebagai guru PAUD sebelumnya itu mengadakan atau melakukan peninjauan dulu tempat yang akan dikunjungi. Apakah sudah aman? Apakah tempat itu sudah memenuhi kebutuhan pada saat nanti proses pembelajaran. Kemudian apalagi di alam ini ya Pak Fuadi, banyak sekali dari alam itu bisa digunakan untuk media pembelajaran ya. Yeah. Banyak sekali bisa diambil dari tanam-tanaman, kemudian dari selain tanam-tanaman, kemudian dari apabila mengunjungi tempat-tempat seperti pengolahan pabrik atau seperti itu ya, sesuai dengan lingkungan sekolah. Kemudian selain itu juga mungkin kita sebagai guru juga harus selalu mengedepankan selain keselamatan, keamanan, juga kreativitas sebagai guru. Dari bahan alam itu apa saja yang ingin kita kenalkan kepada anak, alam apa yang ingin kita gunakan nantinya untuk pembelajaran kepada anak. Terima kasih Pak Fuadi, mungkin itu yang saya sampaikan. Ya. Terima kasih Bu Siti Solas, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bu Siti, apresiatif sekali. Bukan sedikit Bu, itu sudah sangat banyak masukan dan gagasan yang diberikan kepada kita semua, sehingga dalam proses pembelajaran di luar juga nanti kita harus juga poin penting yang saya petik dari Bu Siti, yaitu bagaimana kita menjaga keselamatan, juga memanfaatkan media-media di luar sana, dan juga kita harus sebelum terjun ke lapangan juga harus meninjau, memastikan bahwa lingkungan itu aman, sehingga tidak ada harimau nantinya ketika anak-anak kita turun dicengkram sama harimau dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu poin penting dari beberapa yang ingin disampaikan oleh Bu Siti Solehat, luar biasa, menjadi masukan bagi kita semua. Semoga pembelajaran di luar kelas nanti juga bisa kita implementasikan dengan memperhatikan SOP yang ada. Oke, selanjutnya ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi. Mungkin satu lagi Pak Suwandi ya, terkait dengan pembelajaran di luar kelas. Silakan. Oke, menurut saya pembelajaran di luar kelas ini sangat penting sekali ya, karena anak bisa belajar dari lingkungan sekitar, kemudian dia juga bisa belajar banyak hal. Mungkin maksud kita misalnya membawa anak belajar di luar kelas sekedar mengamati akar tanaman misalnya ya, akar tanaman serabut dan tunggang gini ya. Kemudian ternyata dia bisa menemukan belalang, dia bisa menemukan kayaknya. Jadi mungkin namanya dia jenuh membaca buku, mungkin dia bisa berlari-lari dan sebagainya. Dia belajar dengan mengamati. Saya pikir ini akan sangat sangat bermanfaat buat anak-anak. Kenapa nggak kedengeran ya? Ya. Tadi agak putus-putus Pak, tapi poinnya dapat. Oh gitu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suwandi. Ya, sangat brilian. Dari tiga pemaparan tadi sangat berbeda dan variatif apa yang disampaikan dari Pak Suwandi. Poin pentingnya itu banyak hal yang bisa kita belajar di luar. Mungkin ketika anak-anak bosan bisa kita ajak keluar sebagai inspirasi mereka, dan juga bagaimana anak-anak bisa mengamati benda-benda misalnya akar rumput dan lain sebagainya. Dengan kejenuhan yang di dalam kelas, membawa mereka ke luar kelas, itu menjadi anak-anak menyenangkan dan mereka bisa bebas berpikir dan mengamati hal-hal yang diinginkan. Mungkin itu saja yang ingin kita sepakati dari forum ini. Ada beberapa kesimpulan yang ingin kita tarik bersama, sehingga ini bisa menjadi referensi ketika kita
nanti menerapkan pembelajaran di luar kelas. Yang pertama adalah dari paparan Bapak Ibu, kesimpulannya itu bagaimana kita memastikan bahwa sebelum terjun ke lapangan, memastikan keadaan lingkungan itu aman. Kemudian juga bagaimana kesiapan kita sendiri untuk menyiapkan bahan pembelajaran di luar kelas. Kemudian juga bagaimana memanfaatkan media-media yang ada sehingga tidak membuat sehingga pembelajaran yang kita tujukan kepada anak menjadi terarah dan menjadi bermanfaat untuk anak itu sendiri. Mungkin itu saja beberapa kesimpulan dan bisa kita implementasikan setelah kita keluar daripada forum ini dan bisa kita implementasikan kepada anak-anak kita. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu semua, luar biasa. Ya, sama-sama Sehat Pak. semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mangga, silakan Sesi ya. terakhir saya ya Pak, ini. Pak Suwandi. Oke. Gimana nih, bisa share screen nggak ya? Kalau mau share screen saya rubah dulu ya, maaf. Tadi Pak Suwandi ya. Oh iya. Iya, ini saya udah nyiapkan PowerPoint sih, tapi kalau nggak bisa ya oke lah, nanti tangan kosong aja. Ya, silakan Pak. Sudah bisa share screen Bapak. Oke. Ya. Iya, oke. Terlihat ya? Ya, jelas Pak. Jelas. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menghadiri undangan kami secara virtual. Bapak Ibu, terkadang kita di dalam kelas mengalami kebuntuan ya. Kita sudah menjelaskan pelajaran dengan berulang-ulang, tetapi anak masih saja belum paham. KD-nya belum juga tercapai, KKM-nya belum tercapai. Terkadang kita malah putus asa, atau mungkin ada yang marah-marah dan menganggap bahwa anak tersebut bodoh atau malas dan sebagainya ya. Tetapi menurut Bapak Ibu, apakah benar ketika kita sudah menjelaskan, bahkan sudah diremedial, tetapi anak tersebut belum juga menguasai materi yang kita sampaikan? Bapak Ibu mungkin bisa langsung memberikan tanggapannya. Kira-kira, halo? Iya, siap. Iya, kira-kira benar tidak ketika seorang guru kemudian menganggap bahwa anak tersebut bodoh atau anak tersebut malas? Menurut Bapak Ibu, betul atau salah? Langsung mungkin saya jawab ya dulu. Ya, Ya, langsung silakan. aja, silakan. Pak Fuadi, Oke. silakan. Mungkin ya apa yang disampaikan itu belum maksimal, sehingga kita butuh strategi lainnya dalam penyampaian materi itu, sehingga materi yang kita sampaikan itu bisa dimengerti dan dipahami secara lugas, sederhana. Jadi penyampaian materinya kita butuh strategi yang lain. Ketika strategi A itu tidak bisa maksimal, maka kita harus menggunakan strategi pembelajaran yang lain sehingga anak bisa menyerap dan memahami apa yang kita sampaikan. Itu mungkin. Oke, terima kasih Pak Fuadi ya. Mungkin yang lainnya Pak Lana atau Ibu Siti? Baik, saya menambahkan ya sedikit ya. Jadi stigma anak bodoh itu tidak ada sebetulnya ya. Anak mempunyai keunikan dan kelebihannya masing-masing ya. Jadi pertama yang harus kita ketahui yaitu adalah karakteristik anak tersebut. Jadi kalau bisa dari siswa kita misalnya ada 26, kita harus tahu satu persatu ya. Nah, setelah itu kita nanti bisa mengklasifikasikan tipe-tipe anaknya, dan tadi yang dikatakan oleh Pak Fuadi, kita bisa melakukan treatment yang sesuai
dengan apa yang dibutuhkan oleh anak, sehingga kita juga cepat melakukan penanganan dan siswa juga mudah menyerap materi ataupun ilmu yang kita berikan karena sesuai dengan karakteristiknya. Itu mungkin Pak Suwandi. Terima kasih. Lanjut saja Bu Solihat. Oh iya, kemana ini Pak Suwandinya? Ada ya? Aduh. Iya Pak. Ini aduh sinyalnya ini benar-benar tidak bersahabat ini. Iya. Ya Allah. Oke. Iya Pak. Baiklah, saya akan mencoba menjawab tentunya mengenai media pembelajaran ini apa ya? Di mana mungkin kita sebagai guru jangan cepat menjudge anak untuk menjudge anak itu adalah bodoh. Kita sebagai guru harus mempunyai ide atau gagasan yang lebih kreatif lagi, berinisiatif lagi bagaimana cara supaya pembelajaran itu dapat menyerap kepada anak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fuadi tadi ya, bahwa kita harus mencari ide-ide lain atau apa namanya tadi yang disampaikan oleh Pak Fuadi, apabila strategi, apabila kita sudah melaksanakan pilihan A, kita mencari pilihan B. Selain itu mungkin yang dapat kita lakukan sebagai guru adalah lebih dekat kepada anak. Dengan cara diajak komunikasi lebih dekat lagi supaya kita bisa menggali dari pendekatan tadi, kita secara halus, secara sopan bertanya kepada anak tentang mungkin pada diri anak itu ada ada kendala atau ada keluhan Pak, seperti itu. Jadi kita di sini gali apakah anak-anak itu benar-benar dalam posisi tidak ada beban atau tidak ada permasalahan dalam hidupnya. Mungkin seperti itu Pak ya. Kita harus lebih dekat lagi kepada anak, bertanya secara mendalam, mungkin ada yang menjadi kendala bagi dia sehingga mungkin jadi terhambat dalam menyerap pembelajaran pada saat di sekolah itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi intinya kita tidak ada yang menjudge bahwa anak itu bodoh ya. Tidak ada yang menghakimi bahwa anak tersebut bodoh karena tidak mampu menguasai materi yang kita sampaikan. Menurut Bapak Ibu, perlukah saat kita mengajar itu seberapa penting sih media pembelajaran itu menurut Bapak Ibu? Dia berpengaruh nggak terhadap pencapaian kompetensi siswa? Berpengaruh atau tidak? Silahkan mungkin mulai dari siapa? Silahkan boleh langsung menjawab. Penting nggak sih media pembelajaran itu? Oke, Silakan Pak Puadi. Saya dulu mungkin. Silakan. Mungkin sangat penting ya media pembelajaran itu. Kalau saya ibaratkan itu, kalau kita ke sawah itu ibarat cangkul ya, sebagai media kita untuk mencangkul tanah, supaya tanah itu bisa lebih baik ketika kita menanam padi dan menghasilkan hasil yang bagus. Begitu juga dengan di dalam kelas ketika kita menggunakan media yang baik, yang bagus, saya pikir hasilnya juga akan maksimal. Itu. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Pak Fuadi ya. Jadi sangat penting ya, ibaratnya kalau petani itu media itu cangkulnya kata Pak Fuadi ya. Oke, Bu Siti silakan. Ya, seperti apa yang disampaikan Pak Fuadi, media pembelajaran itu mungkin sangat penting, terutama di lembaga PAUD ini ya. Segala jenis kegiatan yang ada di PAUD itu yang mengedepankan itu adalah media pembelajaran, di mana anak-anak itu bisa bereksplorasi langsung dengan media pembelajaran itu, sehingga pembelajaran yang dilalui anak itu sangat melekat, Pak. Berbeda sekali dengan pembelajaran dengan tidak menggunakan media.
Seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali media ini, Pak. Iya, oke. Terima kasih Bu Siti ya. Jadi senada dengan Pak Fuadi bahwa media itu sangat penting. Pak Lana mungkin Ya, baik. ada tambahan? Baik, saya menambahkan ya. Jadi betul yang dikatakan oleh rekan kita berdua tadi. Saya hanya menambahkan bahwa media merupakan jembatan ya. Jembatan yaitu katalis atau yang menyambungkan dari ide-ide guru terhadap atau gagasan guru, materi segala macam kepada anak ya. Jadi bisa terjembatani oleh media. Jadi sangat penting sekali ya. Itu saja mungkin, Pak. Oke. Ada Bapak Ibu pernah membuat media yang media itu Bapak Ibu buat sendiri dan dari bahan yang sederhana? Ya, saya pernah, Pernah Pak. tidak? Pernah ya. Media apa itu, Pak? Itu adalah media dari. Halo? Ya, halo. Ya, oke. Terdengar Oke, ya. ya. Jadi Sip. medianya dari daun, Pak. Terdengar. Dari daun. Dari daun, oke, sip. Jadi yang paling gampang itu waktu saya pernah mengajar di kelas 4 yaitu tentang perkalian, yaitu di situ ada daun yang menyirip gitu ya, daunnya ada yang 5 gitu ya, seperti singkong itu ada 5 ya. Nanti ya. kita mengambil 4 misalnya daun singkong, kemudian di situ karena ada 5 nanti jumlahnya jadi perkalian 5 ya, atau perkalian 4 ya. Jadi 4 kali 5, 4 kali 5. Hasilnya jadi menghitung anak nanti jadi 20. Jadi anak gampang sekali. Oh gitu. Oke. Ya. Keren ya. Padahal sederhana sekali ya medianya. Ya, sederhana sekali. Mungkin yang lain mungkin bisa sharing pengalaman tentang penggunaan media sederhana yang dari lingkungan sekitar kita. Iya, Pak. Boleh menjawab? Ya, silakan. Ya. Kalau silakan Bu Siti. Ya, kalau media bagi guru PAUD itu mungkin hampir setiap minggu, setiap harinya membuat media untuk pembelajaran anak. Seperti halnya dalam mengajarkan angka, huruf, kami bisa menggunakan dari kardus bekas, bisa dibikin kartu angka, kartu huruf. Kemudian dari kardus bekas juga bisa dibuat mobil-mobilan, kemudian bisa dibuat membuat pengenalan dari untuk mengenalkan alat komunikasi seperti membuat HP-HP-an, membuat laptop, seperti itu, Pak. Jadi sebetulnya banyak sekali media-media yang kami buat, ya. Contohnya dari kardus bekas itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Siti. Luar biasa pengalamannya. Pak Fuadi mungkin mau sharing pengalaman juga dengan kita. Halo? Sudah terwakili. Sudah terwakili, luar biasa. Oke. Nah, baik. Intinya kita semua pernah membuat media sederhana, hanya mungkin konsistensinya ya, karena kita tidak ngerasa tidak punya teman, kemudian kadang-kadang malas juga ya. Ya udahlah, masuk ke kelas tangan kosong saja, bawa buku paket saja. Biasanya kita malas membuat media, padahal dengan media ini sangat membantu anak untuk membantu anak untuk lebih mudah memahami materi yang kita sampaikan. Seperti yang kita tahu bahwa anak-anak itu dia masih belum mampu berpikir abstrak. Mereka itu masih berpikirnya konkret ya. Jadi dia melihat bendanya langsung, itu dia akan lebih cepat paham, lebih cepat mengerti dan sebagainya. Mungkin itu saja Bapak Ibu hari ini. Ada yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita pada kesempatan kali ini? Atau sudah habis waktunya? Silakan Bapak yang menyimpulkan, Pak Suwandi.
Silakan. Media yang kita buat sendiri itu kira-kira apakah lebih bisa diterima, mungkin misalnya seperti itu, atau mungkin lebih murah ya, lebih memicu kreativitas anak, karena kita kan yang tahu ya, kita yang tahu bagaimana anak-anak kita senangnya apa mereka dan sebagainya. Jadi kalau kita buat sendiri mungkin lebih tepat seperti itu. Betul Pak. Ya, Atau Pak. mungkin ada yang punya pendapat lain? Iya, Betul, Pak, betul. saya sudah cocok Pak. Cocok malah begini Ya, Pak. sependapat. Cocok ya. Ketika medianya dibuat oleh kita, tentu mengasah keterampilan kita juga Pak sebagai guru ya. Kita semakin piawai nanti membuat media ya gitu. Ya, oke. Dan itu untuk yang PNS ada angka kreditnya ya? Iya, buat betul. media pembelajaran itu. Kita juga semakin piawai, kemudian peserta didik juga semakin cepat menangkap materi gitu ya. Iya, oke. Kalau gitu nanti kita setiap hari Sabtu kita kumpul membuat media bersama-sama. Gimana? Setuju? Baik, setuju Pak. Sambil bacakan lah. Ya. Setuju ya. Kita bacakan nanti di rumah Pak Puadi ya, dari Rangkas, dari kita langsung praktek ya. Nah, siap nanti disiapkan gula goreng. Oke, itu saja. Terima kasih ya semuanya atas partisipasinya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.